wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Rawan SE, masih tetap di channel YouTube Heri Kombi. Sahabatku, kawan-kawanku, saudaraku semua, dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan membahas tentang denda pelayanan pada program JKN BPJS Kesehatan. Karena ternyata di tahun 2020 saat ini masih banyak peserta JKN BPJS Kesehatan yang kepesertaannya nonaktif. Alasannya pun berbeda-beda. Ada yang menunggak iuran karena faktor ekonomi, tidak mampu untuk membayar. Ada juga mereka yang memang merasa kecewa karena masih banyak pelayanan kesehatan yang di-cover oleh BPJS Kesehatan namun tidak sesuai harapan. Seperti ada obat harus bayar, operasi harus bayar, alat medis harus bayar, dan lain sebagainya, sehingga mengurungkan keinginan para peserta untuk tertib membayar iuran. Namun ternyata muncul ketika peserta-peserta tersebut yang tadi alasannya bermacam-macam tersebut ingin mengaktifkan kembali kepesertaan JKN BPJS Kesehatannya. Mereka bertanya, ketika saya mengaktifkan kembali BPJS Kesehatannya, ada dendanya atau tidak? Berapa dendanya? Kartu BPJS saya aktif, kalau kartu BPJS saya non aktif, kalau diaktifkan kembali bagaimana caranya? Ya, jadi bermacam-macam lah pertanyaan tentang masalah denda dan juga kartu yang tidak aktif. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan coba bahas tentang masalah denda dalam program JKN BPJS Kesehatan. Namun bagi kawan-kawanku semua, sahabatku semua, Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, bagi yang belum melakukan subscribe dan kalian suka dengan video ini, dengan channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe di sebelah kanan ya, like, share, dan komen agar video ini, channel YouTube ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat buat kita semua. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting, update terbarunya seputar JKN BPJS Kesehatan dan permasalahan jaminan sosial di negeri Indonesia kita tercinta ini. Dan bagi yang sudah melakukan subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kawan-kawanku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, lanjut aja kita bahas ke materi tentang denda pada program JKN BPJS Kesehatan. Bagi peserta JKN BPJS Kesehatan yang menunggak iuran, otomatis kepesertaannya itu dinonaktifkan. Hal itu sesuai dengan peraturan Presiden atau Perpres nomor 64 tahun 2020 pasal 42 menyebutkan dalam hal peserta atau pemberi kerja menunggak iuran pada tanggal yang sudah ditentukan hingga akhir bulan, maka kepesertaannya dinonaktifkan. Yang artinya menjelaskan ketika ada peserta JKN BPJS Kesehatan ataupun para pekerja yang iurannya dipotong dari gajinya, dibayarkan oleh pengusahanya, dan pengusahanya tidak membayarkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggalnya tanggal 10. Karena setiap peserta JKN BPJS Kesehatan berkewajiban untuk membayar iuran setiap bulannya paling lambat tanggal 10. Saya ambil contoh, misalkan ada peserta JKN BPJS Kesehatan, dia ini tidak membayar iuran JKN BPJS Kesehatannya pada tanggal 10 Januari misal, sudah lewat tanggal 10 sampai dengan akhir bulan tidak dibayarkan, otomatis di bulan Februarinya kepesertaannya itu sudah nonaktif dan tidak bisa dipergunakan kembali. Masih dalam peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 pasal 42 ayat 3-nya menyebutkan pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana dimaksud ayat 1 dan kepesertaan aktif kembali apabila A. Peserta membayar tunggakan maksimal atau paling banyak 24 bulan dan B. Membayar 1 bulan berjalan
saat peserta ingin mengakhiri penjaminan kepesertaan yang nonaktifnya tadi. Artinya di ayat 3 ini menjelaskan ketika peserta JKN BPJS Kesehatan yang menunggak iuran dan dia ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya, maka dia harus membayar maksimal tunggakannya itu 24 bulan. Artinya kalau dia menunggak lebih dari 24 bulan, maka yang wajib dia bayar itu adalah 24 bulan dan 1 bulan berjalan. Berarti jadi 24 tambah 1 25 ya. Saya ambil contoh untuk peserta JKN BPJS Kesehatan yang menunggak iuran. Jadi contohnya ini untuk peserta misalkan kelas 3 ya. Peserta yang menunggaknya itu kelas 3. Contoh pertama, catat ya. Misal peserta JKN BPJS Kesehatan dengan manfaat kelas 3 menunggak selama 12 bulan dan ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya, maka harus membayar 12 bulan plus 1 bulan berjalan. Kalau 12 bulan plus 1 berarti 13 bulan. Tinggal dikalikan saja. Iuran kelas 3 misalkan 25.500 dikali 13 berarti 331.500. Ya, jadi harus dibayar tunggakannya itu 13 bulan kalau mau aktif kembali. Sekarang saya ambil contoh kedua, menunggak di atas 24 bulan. Kan tadi disebutkan kalau peserta yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya itu harus melunasi atau membayar tunggakannya maksimal atau paling banyak 24 bulan. Tadi yang pertama contoh untuk yang menunggak di bawah 24 bulan. Sekarang saya ambil contoh untuk yang menunggak di atas 24 bulan. Misal peserta JKN BPJS Kesehatan dengan manfaat kelas 3 menunggak selama 35 bulan. Berapa sih yang harus dia bayar? Berarti 35 bulan ya, berarti 24 bulan plus 1 bulan berarti 25 bulan. Tinggal dikalikan lagi aja, 25.500 dikali 25 bulan berarti 637.500 yang harus dibayar kalau kepesertaannya mau aktif kembali. Jadi bukan membayar 35 bulan atau 892.500. Jadi hanya membayar maksimal paling banyak 24 bulan. Bisa dipahami ya sampai sini. Intinya kalau peserta menunggak di bawah 24 bulan harus melunasi semua tunggakannya. Mau 10 bulan, mau 12 bulan, mau 23 bulan, harus lunasi semua tunggakannya. Tapi kalau peserta dengan yang non-aktifnya itu menunggaknya lebih dari 24 bulan, maka dia hanya wajib membayar 24 bulan saja. Jadi itu contoh simulasi ketika. Sekarang kita lanjut bahas ke denda pelayanan, karena kan fokusnya tadi adalah denda. Kan pertanyaannya tadi, bagaimana kalau saya mau mengaktifkan lagi kepesertaan BPJS Kesehatannya, masih kena denda enggak? Ada dendanya atau tidak? Nah, di dalam era jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan ada denda. Kita pahami dulu ya. Denda pelayanan merupakan sanksi yang diterima peserta JKN KIS karena keterlambatan pembayaran iuran dan mau menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif. Artinya, denda dalam program JKN BPJS Kesehatan itu hanya ada bagi peserta yang sudah menunggak iuran dan ternyata ketika dia mengaktifkan kembali kepesertaannya, dia sakit dalam waktu 45 hari ya setelah kartunya aktif. Sakit harus dirawat inap, itu baru ada denda. Artinya kalau dia hanya menunggak iuran saja, misalkan 10 bulan atau 25 bulan dan lain sebagainya, itu tidak ada denda ya, tidak harus membayar denda kalau dia tidak sakit. Kalau sakit dan rawat inap baru ada denda. Kalau nggak rawat inap ya nggak ada denda ya. Rawat inap dan berobat di dokter spesialis
misalkan dipoli segala macam, karena nanti ketika kita ada tunggakan, kita bayar tunggakannya, kita masuk masa denda 45 hari. Kalau sakit dalam kurun waktu 45 hari tersebut, maka harus membayar denda pada BPJS Kesehatan. Berapa sih dendanya itu? Dendanya itu sesuai peraturan Presiden yang terbaru ya, nomor 64 tahun 2020. Dalam ayat 5-nya disebutkan, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta sebagaimana dimaksud wajib membayar denda pada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. Denda sebagaimana dimaksud adalah 2,5% untuk tahun 2020 dan 5% untuk tahun 2021 dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan: 1. Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan. 2. Besar denda paling tinggi atau maksimal 30 juta rupiah. Jika dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif peserta menjalani rawat inap di rumah sakit, maka peserta tersebut wajib membayar denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan dikali bulan tertunggak maksimal 12 bulan atau maksimal 30 juta rupiah. Artinya kalau ada peserta JKN BPJS Kesehatan yang menunggak iuran dan dia dalam waktu 45 hari sakit harus dirawat inap, maka ada denda 2,5% untuk tahun 2020 dan naik di 2021 menjadi 5% ya, sesuai Perpres nomor 64 tahun 2020. Terus bagaimana simulasinya? Simak selengkapnya penjelasan simulasinya. Contoh perhitungan dendanya berikut ini. Berikut contoh simulasinya. Peserta JKN KIS kelas 3 menunggak iuran selama 6 bulan. Maka ia harus membayar 25.500 dikali 6 bulan sama dengan 153.000. Ia juga harus membayar pada bulan berjalan, yaitu sebesar 25.500, sehingga total iuran yang harus dibayarkan agar status kepesertaannya dapat diaktifkan kembali adalah Rp178.500. Ternyata pada hari kelima saat kepesertaannya aktif, ia dirawat inap di rumah sakit dengan biaya 20 juta rupiah. Karena dirawat inap dengan kondisi masih dalam waktu 45 hari sejak kepesertaannya aktif kembali sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 64 tahun 2020 yang tadi saya sampaikan, maka ia dikenakan denda sebesar 2,5%, sehingga wajib membayar denda sebesar 2,5% dikali 6 bulan jumlah bulan tertunggaknya dikali 20 juta total biaya perawatannya, sama dengan denda yang harus dibayarkannya adalah 3 juta rupiah. Sekali lagi ya, saya ulang, hitungannya 2,5% dikali 6 bulan, karena tadi dia menunggaknya 6 bulan, dikali lagi 20 juta jumlah atau total biaya perawatannya. Jadi dia harus membayar dendanya 3 juta rupiah. Begitu penjelasannya terkait masalah perhitungan denda. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang menunggak iuran. Mudah-mudahan ekonominya kembali lagi stabil dan segala kegiatan aktivitas kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus kita kawal jaminan kesehatan nasional, karena sehat hak rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.